Bagaimana supaya kita tidak was-was? Maka habis ketika kencing tuh sunat kita istibarah. Dehem. Dehem bukan itu nama cewek itu mah. Ini ditekan biar perut ini angkat jadi ceret biar. Itu satu. Kedua dipurut dakarnya dari bawah. Itu diantaranya cara biar dia tidak was-was. Yang ketiga adalah dipercikin air. Habis kencing tuh kita ambil air digini-gini di sidiknya. Jadi ketika muncul pikiran tuh setan datang, ini basah, kan basah tadi habis saya siramin. Begitu. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Ini mungkin agak di luar dulu. Baik. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ini biasanya kalau motong ayam setelah dipotong itu mau merebus nyabutin bulu, sebaiknya dibedah dulu isi perutnya atau tidak. Kalau umpamanya tidak dibedah hukumnya bagaimana? Kalau dibedah hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita motong ayam terkait dengan cabutin bulu, apakah perlu dibedah dulu dalamnya atau tidak? Tidak ada ketentuan apa dibedah atau tidak. Cuman kalau belum dibedah ayam ini, maka nanti sesudah itu mau dimasak tentu dibersihin lagi, bercampur dengan orhan dalamnya. Jadi apakah kemudian cabutin bulu ini sesudah dibedah dalamnya ataukah belum? Silakan saja, mana yang lebih mudah bagi orang itu. Kalau kemudian lebih mudah adalah dicabutin dulu bulunya baru kemudian dibedah dalam, maka ambil itu. Tapi yang jadi prinsip ketika bercampur dengan jeroan segala macam ini nanti dibersihkan kembali. Cuman berbicara bulu barangkali, bagaimana ini bulu kalau kemudian sesudah dibedah dulu bercampur dengan dalam, maka kalau kemudian bulunya mau dijadiin kemoceng yang bakal buat bersihin kasur segala macam bisa basah dan sebagainya, ini harus dibersihkan dulu. Jadi prinsipnya adalah dibersihkan dulu. Masalah mencabut bulu dulu apa dibelek, itu yang lebih banyak dicabut dulu bulunya baru dibelek. Begitu. Dicabut dulu bulunya baru dibelek. Begitu. Ada juga yang dibelek dulu. Tidak mengapa. Ini cuman berbicara tentang ihsan, adab-adab pada binatang. Yang dalam hadis yang sahih, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhata. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja dan apa saja, bukan kepada manusia saja. Maka ketika Anda menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya. Bagaimana cara penyembelihannya yang bagus? Banyak adab-adab di samping rukun-rukun menyembelih. Di antara yang bagus secara adab, ya tentu baca bismillah.
Apakah pakai Ar-Rahmanir Rahim? Ini kan membunuh. Rahman sayang, enggak. Tetap walaupun itu nyembelih, Bismillahirrahmanirrahim sampai Rahmanir Rahim. Mana lagi dari sisi ihsannya, wal yuhidda syufratah, pisaunya yang tajam. Mana lagi adabnya, jangan dihunusin. Tadi dihunusin, goloknya digini-giniin, stres dulu. Begitu, diumpetin, goloknya begini di belakang, udah depan baru dikeluarin. Jangan dikumpulin satu dengan yang lain. Jadi kurang gurih sama daging ayamnya, sebagaimana kurang gurih sama daging kambingnya. Di sebelah sini, ini sebelah sini. Ini bahaya. Maka dalam dokter itu kalau mau sunatan massal, sunatannya depan sana, ini anaknya dikumpulin di sini, ditontonin film-film anak-anak biar ketawa-ketawa kenceng, yang nangis di sono kagak denger. Kalau sampai denger di ruang sebelah nangis, ampun ya, yang ini kabur dah, kagak jadi. Namanya tidak ihsan. Maka bagaimana di antara ihsan itu? Maka ihsan itu nyabutin bulu nih sesudah kita rebus dulu, biar dia jangan menyiksa pada binatang, baru cabutin. Masalah bahwa dibelek dulu ataukah dicabut dulu ini bulu, tergantung daripada kebutuhan. Kalau dia mau nikah karena ayam nongkrong, kalau dibelek semuanya repot apa? Maka kalau kemudian itu tidak, maka dilihat saja. Ini min haisul adab, la min haisul hukam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman saya di rumah. Baik. Kebetulan teman saya ini punya bapak nikah lagi dengan adik ibunya. Padahal ibunya masih ada ya, kakaknya masih ada. Tapi dia nikah lagi dengan adiknya. Sampai punya anak 4 adiknya ini. Kebetulan anaknya perempuan 2, laki-laki 2. Anak pertama dan kedua itu perempuan, dan nikah dengan orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, bagaimana hukumnya, hukum menurut Islam tentang perkawinan anaknya yang walinya itu bapaknya itu? Yang walinya? Bapaknya. Jadi teman saya ini punya bapaknya ini kawin lagi dengan adiknya ibunya. Iya. Punya, ya itu. Punya anak, nih kalau kita incinya itu, Iya. ya, punya anak 4 dari bapaknya ini. Padahal ini masih ada masih ibu. Dan ibu anaknya ini udah dewasa, yang perempuan ini nikah dengan orang lain, dan walinya bapaknya itu. Menurut Islam bagaimana? Iya, baik. Saya harus urut dulu satu-satu. Saya juga rada kurang paham dengan pertanyaan ini, karena walinya adalah bapaknya. Yang bapaknya kayak begitu, nikah dengan adik ibunya, kan kira-kira begitu. Iya, baik. Jadi kita kalau begitu ada 2 dah. Kita bedah pertanyaan ini, kita belah 2. Bagaimana hukum turun ranjang atau naik ranjang? Naik ranjang tuh bukan kita nginjek ini ranjang, bukan. Jadi boleh saja kita menikah dengan adiknya istri atau kakaknya istri
meski istri kita masih hidup. Dalam agama tidak mengapa. Yang haram kalau dimadu dua-duanya. Dalam Al-Quran pada juz 5 sebelum al-musonat tuh juz 4 akhir, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Awalnya hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Wa antajma'u diharamkan bahwa memadu bainal ukhtaini antara kakak dan adik. Kalau dimadu ndak boleh. Tapi kalau tidak dimadu, umumnya cerai mati istilahnya. Istri kita meninggal kawin ame adiknya istri, atau istri kita meninggal kawin ama kakaknya istri sesudah meninggal. Umumnya begitu. Bagaimana kalau masih hidup? Ya sama aja boleh. Cuman hebat sekali itu bapak yang jadi walinya. Enggak lu ngacak-acak anak gue doang. Yang ini masih hidup lu cerai nyeksa anak gue nih kawin adeknya. Tapi itu ada, tidak masuk pada bagian hukum. Boleh saja dia menikah dengan adiknya itu asal janjinya dicerai. Udah habis itu idahnya, boleh saja dia nikah. Yang haram jamak, memadu. Kalau tidak memadu tidak mengapa. Apakah mati atau hidup? Cuman kalau hidup biasanya dibawain golok sama bapaknya. Kan nikah sama adeknya ini perlu wali. Makanya bapaknya luar biasa lega tuh hatinya. Iya baik. Jangan-jangan kalau punya adek lagi dikawin lagi sama dia nih, boleh lagi sama dia. Ya luar biasa itu bapak. Kalau ada wali begitu tuh bilang-bilang Bang. Kalau ada. Iya, ini kan luar biasa ini. Kalau sampai terjadi begitu tuh. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang berhak jadi wali? Gitu aja dah, biar gampang. Maka yang berhak jadi wali itu adalah bapak yang ngelahirin. Bapak dulu, bapak. Maka kalau yang tadi kasusnya yang nikahin adalah bapak kita yang kawin dengan adiknya ibu kita, yang kita sakit hati nih, kurang ajar nih bibi, encing nih ngerebut emak gue, ya nggak apa-apa, itu urusan emak kita sama encing kita. Urusan kita butuh sama bapak kita wali. Nikah dan walinya bapak kita sah saja, karena itu emang walinya dia, sah. Begitu. Ini mah cerita anak, siapa yang waliin? Ya babanya. Cuman babanya kehidupannya begini. Kita nggak mau ngomongin kehidupan babanya, bahwa dia nikahin adiknya umi kita, masih hidup umi kita, itu nomor 2. Tapi wali kita adalah bapak kita. Ini dua-duanya benar. Jadi kakak sama adik masih benar gitu. Sampai punya anak. Jadi sama-sama dimadu. Itu masih begitu. Dimadu. Iya. Kalau dimadu, kalau begitu berarti kita enggak ngomongin begitu. Kalau begitu berarti ada orang memadu kakak dengan adik, begitu. Maka dengan sendirinya pernikahan dengan si adik batal demi hukum. Nih yang anak dari yang mana nih? Oh baik, iya baru paham saya. Iya baik, iya baik. Maka anak ini walinya hakim. Ya itu sekarang bapaknya tuh nikahin. Bapaknya udah nikahin. Iya gini aja, udah itu kan kasusnya begitu nih, biar abang kitanya cepet paham. Itu kan kasusnya yang nikahin bapaknya, yang ternyata pernikahannya tidak sah, yang dalam agama dia bukan bapak. Ini mani haram karena pernikahannya batal. Oleh karena itu walinya siapa? Hakim. Ulang aja maka suruh nikah lagi biar benar begitu. Udah yang sama bapak biarin tuh, udah tuh kejadian.
suruh nikah lagi sama KUA aja suruh nikahin, begitu KUA, begitu. Kasih aja kopi yang di depan Al-Madinah itu. Pasar Rubo. Iya begitu dah. Jadi ya KUA lah walinya. Sampaikan kepada itunya begitu. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Guru, ini kebetulan ada pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di atas. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau kita keputihan dari dalam, apakah celana kita itu harus diganti atau cukup dicuci dan dibasahi saja? Yang pertama. Lalu yang kedua, untuk orang yang haid, biasanya dia 7 hari sudah bersih. Tapi waktu haidnya itu 6 hari sudah bersih, apakah dia harus nunggu sampai 7 hari? Yang kedua, yang ketiga, bagi yang punya penyakit keputihan, apakah CD-nya itu harus diganti atau tidak? Kayaknya yang ketiga sama yang satu sama itu. Sama ini. Iya. Jadi yang pertama apa tuh? Kalau keputihan dari dalam najis, dengan sendirinya kalau najis, pertanyaannya apakah CD-nya harus ganti? Ini berbicara harus ganti dan tidak, ini dilihat. Kalau dia terkait dengan sholat dengan sendirinya, ya. Artinya masalah diganti atau tidak diganti, intinya dibersihin aja. Bisa saja nggak perlu diganti CD itu aja, tapi dicuci dulu, basah-basah dipakai nggak apa-apa. Hanya itu nomor 2. Yang penting bersih. Karena tidak mesti harus diganti. Itu aja dicuci nggak apa-apa. Karena para sahabat kadang punya bajunya satu, itu nggak jadi masalah. Kalau masalah masuk angin ini nomor 2. Nomor 2 pada bagian lain. Intinya kalau najis karena dari dalam dengan sendirinya CD-nya diganti. Maka kita harus paham betul tuh kalau terjadi keputihan tuh perempuan tuh harus benar-benar rapi. Tapi kalau keputihannya ini enggak berhenti-berhenti, kan ada juga perempuan tuh yang keputihannya berhenti. Nah ini kayak istihadah. Jadi sehingga wudhunya sesudah masuk waktu bersihin dulu, ditutup, wudhu langsung sholat. Caranya begitu. Caranya itu begitu. Kemudian apalagi tuh? Haid. Orang haid paling minim sehari semalam. Aqallul haidi yaumun wa lailatun ay miqdaruhuma yakni arba'a wa isyrina sa'ah. Jadi minimal 24 jam sehari semalam, maksimalnya 15 hari. Di bawah ini namanya umumnya 6 hari atau 7 hari. Ketika biasanya 7, sekarang ini 6, apakah mesti nunggu 7? Ya tidak. Kalau sudah bersih ya sudah, dia mandi ya dia sholat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, ini masih ada 2 guru. Yang pertama ini berkenaan tentang minyak misik. Minyak misik. Ada warna atau tidak warna tertentu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada seorang laki-laki nikah lagi nih dengan 2 orang perempuan. Ada seorang laki-laki menikah dengan 2 orang perempuan di hari dan waktu yang sama. Bagaimana menurut hukum Islam? Iya baik. Pertanyaan harus kita sampaikan. Ya gitu. Jadi yang pertama misik, baik. Misiknya ini berwarna atau tidak berwarna? Seringkali misik itu warnanya hitam. Minyak misik itu warnanya hitam. Intinya yang baunya cukup hot, tidak soft, tidak. Menyengat. Jadi minyak apa ya yang baunya menyengat? Kayaknya bekas ikan peda, semutan itu mas, semutan. Jadi yang penting minyak. Jadi misik itu lebih afdal karena yang disuruh dalam hadis-hadisnya itu misik. Jadi minyak yang baunya menyengat. Kurang lebih demikian. Jadi ada juga misik yang putih, ada yang tidak. Ini ada. Itu biasanya sudah penyaringan sehingga rada soft dia, tidak begitu menyengat kalau sudah putih dia. Kurang lebih begitu. Enggak apa-apa, yang penting pakai parfum saja. Pakai minyak.
Begitu, pakai minyak saja. Kurang lebih demikian. Kalau nggak ada dibersihin pakai sirih aja dah. Sabun krim ekonomi. Iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Iya, kalau nggak ada mau bagaimana ya? Kan bingung juga. Kemudian apa? Ada seorang pria menikah dengan dua orang laki-laki, dua orang perempuan di waktu yang sama. Baik, bagaimana kalau ada seorang laki-laki menikah dua perempuan di waktu yang sama? Dilihat, ini dua perempuannya ini saudara atau tidak saudara kayak tadi. Kalau saudara, maka yang jadi yang pertama, yang kedua batal karena haram. Kalau kemudian dengan perempuan yang berbeda, maka dilihat ijabnya ini bagaimana. Apakah ada ittisal atau ada infisal? Gantian dulu si bapak ini atau si bapak ini ngomong dua-duanya dengan kita qabul satu, begitu. Itu dilihat. Kalau kemudian pakai aplusan si bapak, maka tidak bisa. Kalau aplusan si bapak, artinya dengan jeda yang lama. Sebab syarat dalam sigat itu harus ittisal. Ittisal itu nyambung. Nyambung itu enggak kayak yang di penghulu-penghulu itu. Diam sebentar aja kagak boleh. Ini bukan begitu. Maknanya adamul i'rab. Kita pakai awali dulu nih mau qabul. Jadi saya nikahkan Anda, siapa Udin, saya nikahkan Anda, saya kawinkan Anda dengan wanita pilihanmu namanya Maisarah putri kandungku, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar ngutang 3 tahun. Kan boleh ngutang. Nah, kita jawab sebagai pengantin lakinya, enggak langsung bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya terima nikahnya. Masih nyambung, enggak mesti kudu begitu. Jangan i'rad kelamaan, lama dulu. Maka kalau sampai kemudian itu benar yang menikahkan itu adalah, jadi sehingga pada qabulnya kemudian itu satu qabulnya, saya terima nikahnya Hindun, anaknya Zaid, Maisarah, anaknya Anu, dengan mas kawin masing-masing 100 juta dibayar tunai, enggak apa-apa. Kalau ijabnya dia beriringan. Kalau ijabnya beriringan, tergantung dari pertanyaan itu. Tapi dengan waktu yang berbeda, dengan keadaan yang sama. Kalau itu kan ditanya kalau mungkin. Tapi sih kalau di masyarakat sih, kalau bukan pertanyaan kan nggak dijawab. Karena prakteknya di masyarakat itu wali gila. Begitu. Ini luar biasa. Begitu dalam praktek masyarakatnya itu, kalau sampai ada, kan hebat banget itu ya. Begitu, belum apa-apa udah langsung 2 aja. Begitu. Oh iya. Itu kayak begitu. Dilihat kalau kemudian benar rukun dan syaratnya sah saja. Tapi kalau kemudian tidak benar rukun dan syaratnya, ya tentu tidak sah. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Oh, baik. Iya, baik. Bagaimana cara menghilangkan was-was setelah buang air kecil seperti masih ada yang netes? 1. Yang kedua, benar pendapat yang mengatakan ruh orang meninggal masih ada di rumah sampai hari ke-40. Satu lagi, oke, dari Ahmad Fudoli. Yang tadi maaf, yang pertama dari Taufik Abu Yazid, yang kedua dari Ahmad Fudoli. Bagaimana cara sholat sambil jalan? Terima kasih. Saya menjawab dari pertanyaan Khadim Al-Madinah yang kedua dulu, yang ingat.
bagaimana cara sholat sambil jalan. Jadi dalam Islam itu ada disebut sholat sunnah nafilatus safar. Di antara syarat sholat itu adalah istiqbalul qiblah. Orang sholat itu wajib hukumnya menghadap kiblat, yakni menghadap Ka'bah. Dalam mazhab kita Syafi'i, yakni bukan sekedar menghadap Ka'bah, tapi menghadap ainul Ka'bah, la jihatul Ka'bah. Khilafan indal Imam Abi Hanifah, fa innahu qala istiqbal jihatil Ka'bah kafiyatun. Nah, kecuali ada dua yang orang sholat boleh tidak menghadap kiblat dan sambil jalan-jalan, yaitu sholat sunnah di perjalanan. Sholat sunnah di perjalanan ada dua. Ada sholat sunnah di perjalanan berkendara, naik unta, naik mobil, naik motor. Ada sholat sunnah di perjalanan sambil jalan kaki, seperti Ustaz Habib dari situ kemari jalan sambil sholat sunat. Ini diantara minas sunanil mahjurah, diantara sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Makanya sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam kalau dikerjakan pahalanya besar, tak tanggung-tanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahya sunnati inda imatatiha inda fasadiha, dalam satu riwayatnya, u'tiya ajru mi'ati syahidin. Siapa orang yang menghidupkan, maknanya mengamalkan sunnah Nabi sesudah mati, dihidupin lagi, maka dia diberikan ganjaran pahala mati syahid 100 orang. Dibanding 100 orang syahid, masih gedean dia ganjarannya di mata Allah. Mana diantaranya sholat sunnah yang ditanya oleh saudara kita Ahmad Fudhali, yaitu nafilatus safar, sholat sunnah di perjalanan. Contoh Ustaz Habib aja, itu sama Karang Tengah juga masalahnya sama ini. Bloknya aja, blok apa itu? At-Taqwa, blok At-Taqwa. Mau ke At-Taqwa jalan kaki, kita sholat sunnah diajari sholat sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah safar. Jadi Allahu Akbar, waktu takbir ngadep kiblat, ngadep kiblat. Nih umumnya kiblat sono, Allahu Akbar. Udah selesai nih Allahu Akbar, sambil jalan aja, jalan aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, terus sampai baca Fatihah, sampai baca surat, tergantung suratnya apa, Yasin, nggak ada, saya mempendek aja, kuliah ya kuliah. Kemudian ruku ngadep kiblat, balik lagi ngadep kiblat. Tuh di jalanannya tuh jalan raya Raden Saleh ya, Raden Patah, Raden Saleh, terus saja. Waktu ruku ngadep kiblat lagi, sami Allah ngadep kiblat. Kemudian itu sujud ngadep kiblat, duduk untuk sujud ngadep kiblat, sujud lagi ngadep kiblat, bangun dari sujud, baca Fatihah, jalan lagi, jalan. Kemudian baca Fatihah, baca surat, ruku ngadep kiblat, yang tidak ngadep kiblat, sujud ngadep kiblat, untuk sujud ngadep kiblat, sujud kedua ngadep kiblat, tasyahud sambil jalan boleh. Tasawuf sambil jalan terus saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mau ngerjain nggak? Saya mau tanya, mau ngerjain nggak? Emang apa? Banyak rintangannya kayaknya. Hah? Motor. Nah, maka dikata orang gila itu ganjaran Nabi enggak tanggung-tanggung, ganjarannya 100 orang gitu. Kalau di Mekah itu sering di trotoar tuh sholat, ada teman kita bertanya, itu ngapain itu orang ruku sujud? Ini namanya sholat sunnah safar.
Kalau di Mekah kita juga nggak malu ngerjainnya karena banyak. Nggak dikata gila. Kalau di kampung kita jujur aja kita juga belum pernah. Dari yang ditanya ini, tapi hukumnya begitu. Hukumnya. Kemudian apa? Dari yang ya, ketika habis buang air kecil terus was-was masih netes. Baik. Bagaimana supaya kita tidak was-was? Maka habis ketika kencing tuh sunat kita istibara. Dehem. Dehem bukan itu nama cewek itu mah. Ini ditekan biar perut ini angkat jadi ceret biar. Itu satu. Kedua dipurut dakarnya dari bawah. Itu diantaranya cara biar dia tidak was-was. Yang ketiga adalah dipercikin air. Habis kencing tuh kita ambil air digini-gini di sidiknya. Jadi ketika muncul pikiran tuh setan datang, ini basah, kan basah tadi habis saya siramin. Begitu. Biar hilang. Dan ini Nabi yang ngajarin, bukan untuk ditertawakan. Emang ini ajarannya. Cuman ini masalahnya masih bab najis, belum bab sholat kita ngaji ini. Saya nggak paham nyampe tahun berapa ini. Apa udah ganti presiden ini nih? Itu bab sholat ini kita nggak paham ini. Begitu. Kurang lebih demikian. Satu lagi kayak gitu. Ya aja. Meninggal yang masih ada arumnya. Itu yang pertemuan yang lalu itu yang nanya. Dan sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu itu. Nah nanya lagi ini yang ini nih. Terkait dengan ruh ini. Jadi silakan saja. Jadi saya nggak terangin yang ini dibuka aja di Khodimal Madinah juga barangkali ada juga. Jadi yang itu bisa disortir, jangan sampai kemudian itu ditanya kembali. Jadi sebab itu kayaknya jawabannya minggu yang lalu. Yang tentang itu orang mati itu. Oh 2 minggu yang lalu. Baik 2 minggu yang lalu. Jadi yang ini kami tidak jawab karena sudah diterangin pada beberapa pertemuan yang lalu. Kurang lebih demikian. Segini aja ya. Baik, minta izin. Kita baca Fatihah. Saya gabung aja ini.